Halo semuanya, pernah nggak sih ngebayangin kalau birokrasi yang sering kita anggap kaku, lambat, dan ya penuh tumpukan kertas itu sebenarnya lagi ngalamin perombakan besar-besaran? Nah, dalam ulasan kali ini, kita nggak bakal bahas teori akademis yang bikin ngantuk sama sekali nggak. Kita bakal ngubah cara pandang kita soal SDM di sektor publik dari yang tadinya cuma urusan administratif, jadi semacam panduan survival praktis buat birokrasi modern. Jadi siap-siap ya, kita bakal bongkar mesin pemerintahan ini dari sudut pandang yang benar-benar baru. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas mesin birokrasi dan inovasi, terus masuk ke 5 penggerak inovasi. Lanjut ke gimana sih implementasi kebijakan SDM modern itu. Abis itu kita bahas ekosistem inovasi kolaboratif dan ditutup dengan melihat DNA birokrasi masa depan. Tujuannya jelas, biar kita tahu persis arah perubahannya. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, mesin birokrasi dan inovasi. Yuk kita selami bareng-bareng apa sih yang sebenarnya jadi jantung atau penggerak utama dari pelayanan publik kita selama ini. Sekarang, coba ditanyain ke diri sendiri satu hal krusial ini. Kenapa sih inovasi SDM aparatur itu penting banget? Kenapa kita harus peduli? Menariknya, laporan dari OECD itu dengan tegas ngasih tahu kita kalau inovasi di sektor publik nggak bakal muncul tiba-tiba dari langit. Nggak bisa gitu. Kapasitas buat berinovasi itu 100% bergantung sama gimana sebuah organisasi ngelola talenta, ngebangun budaya, dan nyiptain sistem belajar. Jadi ini bukan sekedar pilihan lagi, tapi syarat mutlak kalau kita mau punya birokrasi yang modern. Kadang kita tuh terlalu terobsesi sama yang namanya teknologi kan? Padahal, coba bayangin pemerintah itu kayak sebuah kendaraan berat. Anda boleh aja punya teknologi paling canggih. Anggaplah itu bahan bakar dengan oktan paling tinggi. Tapi ingat, SDM itu adalah mesinnya. Kalau mesin Anda usang, rusak, atau nggak pernah dirawat, ya percuma. Bahan bakar semahal apapun nggak akan bisa bikin kendaraan birokrasi ini jalan, apalagi lari kencang. Masuk ke bagian kedua nih, 5 penggerak inovasi. Karena kita udah sepakat mesinnya butuh perbaikan, kita bakal bongkar 5 teori dari para ahli. Tenang aja, kita nggak bakal bahas ini kayak buku teks kuliahan, tapi lebih sebagai panduan upgrade yang esensial buat ngerombak mesin birokrasi kita. Yang pertama, ada konsep difusi inovasi dari Everett Rogers. Intinya simple, nggak semua orang suka sama perubahan secara instan, bener kan? Pas pemerintah ngenalin e-learning buat aparatur sipil negara atau ASN, nggak mungkin dong semua pegawai langsung jago makainya hari itu juga. Nah, disinilah kuncinya. Departemen SDM harus pinter-pinter nyari siapa sih jawara perubahan atau early adopters di kantor. Mereka yang melek digital, ini yang bakal ngebantu nularin semangat pakai sistem baru. Kayak learning management system, biar sukses dipakai rame-rame. Lanjut ke yang kedua, inovasi terbuka. Dulu tuh ada anggapan kalau pemerintah harus bisa mecahin masalahnya sendiri. Wah, konsep ini langsung matahin anggapan itu. Inovasi justru seringnya datang dari luar. Di dunia pelayanan publik, ini artinya kita harus ngebangun ekosistem belajar yang terbuka. Kolaborasi sama kampus-kampus, pihak swasta, sampai platform digital. Udah bukan zamannya lagi kita kerja sendiri-sendiri dan gengsi urusan sektoral. Kalau mau dibayangin, pelatihan internal zaman dulu itu mirip banget sama sumur. Ya, tertutup, terbatas, dan airnya ya itu-itu aja. Sebaliknya, inovasi terbuka itu kayak sungai yang hidup. Dinamis, arusnya deras, dan terus-terusan nampung aliran ilmu pengetahuan dari berbagai sumber di luar sana. Beda banget kan? Konsep ketiga kita adalah resource-based view. Nah, ini nuntut kita buat ngubah cara pandang secara radikal. Tolong diingat, ASN itu bukan sekedar robot pelaksana administrasi yang kerjanya ngulang hal yang sama tiap hari. Sama sekali bukan. Mereka ini aset strategis. Kompetensi, skill unik, dan bakat dari para ASN inilah yang sebenarnya jadi nyawa dan sumber asli dari inovasi pelayanan publik. Keempat, organisasi pembelajar. Organisasi yang beneran inovatif itu adalah organisasi yang nggak pernah berhenti belajar. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti semua pegawai harus terus-terusan dikirim sekolah dan duduk di ruang kelas ya. Belajar itu harus jadi bagian dari rutinitas kerja sehari-hari. Contohnya, pas para ASN sering berbagi pengalaman atau solusi lewat semacam komunitas diskusi. Dari obrolan produktif itulah inovasi tumbuh organik dan pastinya lebih awet.
Teori kelima, inovasi sektor publik dari OECD. Ini ngebuktiin kalau manajemen SDM itu harus super fleksibel. Inovasi kan bentuknya macam-macam, bisa sekedar perbaikan layanan yang kecil, perombakan sistem yang gede, atau bahkan respons kilat pas ada krisis. Makanya, birokrasi zaman sekarang itu nuntut ASN-nya punya kapasitas adaptif. Artinya, mereka harus lincah, bisa baca situasi masa depan, dan cepat nyesuaiin skill apa yang kira-kira bakal dibutuhin nantinya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, implementasi kebijakan SDM modern. Dari tadi kan kita ngomongin teori nih, nah sekarang mari kita tarik ke dunia nyata. Pertanyaannya, gimana sih panduan-panduan keren tadi beneran diterapin di Indonesia? Di sini kita punya 3 pilar kebijakan utama yang lagi gencar banget didorong sama Kemenpan RB buat agenda reformasi birokrasi. Ada sistem merit, manajemen talenta, dan digitalisasi SDM. 3 hal ini tuh bukan sekedar jargon, tapi langkah nyata pemerintah buat nerjemahin teori-teori tadi jadi sistem kerja operasional sehari-hari para ASN. Ada satu prinsip penting yang sejalan dengan laporan dari World Bank, dan ini mutlak banget. Inovasi itu cuma bisa mekar di sistem yang adil dan transparan. Jadi gini, sistem merit itu mastiin kalau Anda dipromosikan, ya karena Anda emang jago dan kinerjanya bagus. Bukan karena Anda paling senior, dan apalagi karena punya orang dalam atau koneksi personal. Kalau fondasi keadilan dan transparansinya aja nggak ada, ya udah lupakan aja soal inovasi. Inovasi nggak bakal bisa tumbuh di lahan yang nggak ngehargain hasil kerja keras. Terus, yang menarik banget dari transformasi digital ini adalah sekarang dengan adanya e-recruitment, e-performance, sampai e-learning, semuanya murni digerakin sama data. Ini ngerubah peran bagian kepegawaian atau SDM 180 derajat. Mereka bukan lagi sekedar tukang arsik dokumen administrasi. Sekarang, mereka adalah pemikir strategis yang pakai data real-time buat nentuin dan ngelola arah karir jutaan pegawai aparatur negara. Nah, ingat perumpamaan kita tadi soal sumur dan sungai? Konsep transformasi dari UNDP itu menuntut adanya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, pelatihan itu nggak boleh lagi cuma kayak acara minum segelas air di kelas yang pengap setiap beberapa tahun sekali. Nggak gitu lagi. Pembelajaran itu harus jadi aliran air yang terus-menerus dan menyegarkan. Istilahnya, just-in-time learning, di mana pegawai bisa langsung akses ilmu yang relevan persis di saat mereka emang lagi butuh-butuhnya buat berinovasi dalam pekerjaan mereka. Lanjut ke bagian 4, ekosistem inovasi kolaboratif. Ini krusial banget buat disadari, kebijakan SDM modern secanggih apapun nggak bakal bisa hidup dan jalan sendirian di ruang hampa. Para ahli kayak Ansel dan Gash nyebut ini sebagai tata kelola kolaboratif. Ada pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan juga platform digital. Mereka ini bukan kubu-kubu yang terpisah loh, melainkan bagian dari satu ekosistem utuh yang harus terintegrasi. Kalau pemerintah mau nyetak ASN yang visinya ke depan, ya pemerintah harus berani buka pintu lebar-lebar dan saling tukar energi sama semua elemen ekosistem ini. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, DNA birokrasi masa depan. Ini puncak ulasan kita. Yuk kita gabungin semua kepingan puzzle tadi jadi satu untaian DNA baru buat organisasi publik kita. Poin paling pentingnya ada di sini. 5 teori akademis yang sering banget dikira cuma konsep mengawang-awang tadi, ternyata secara sempurna terpetakan ke kebijakan pemerintah saat ini. Coba deh, difusi inovasi wujudnya jadi strategi manajemen perubahan ASN. Inovasi terbuka mewujud jadi kolaborasi lintas sektor. Terus RBV jadi dasar manajemen talenta. Organisasi pembelajar hidup lewat program pembelajaran berkelanjutan. Dan ujungnya, inovasi sektor publik itu jadi payung besar dari reformasi birokrasi itu sendiri. Semuanya saling terhubung. Hasil akhirnya dari semua itu adalah sebuah pergeseran paradigma yang benar-benar masif. Kita lagi bergerak ngebut nih dari budaya kerja yang murni administratif dan membosankan jadi sangat strategis. Dari instansi yang kerjanya tertutup jadi super kolaboratif. Dan dari sistem kaku yang statis jadi sangat adaptif. Inovasi itu bukan lagi sekedar proyek formalitas bulanan, melainkan udah jadi kode genetik atau DNA yang tertanam kuat di setiap sel birokrasi pemerintahan kita. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu kutipan yang lumayan provokatif dari OECD. Organisasi publik masa depan adalah organisasi yang mampu belajar lebih cepat daripada perubahan lingkungan. Dalam banget kan? Nah, pertanyaan buat Anda sekarang. Di tengah dunia yang perubahannya makin gila-gilaan ini, udahkah Anda beradaptasi dan nge-upgrade mesin di dalam diri Anda sendiri? Bukan cuma buat sekedar bertahan hidup loh, tapi buat benar-benar memimpin dan berinovasi di sektor publik masa depan? Coba direnungkan. Sampai ketemu di ulasan seru kita selanjutnya.